Pemirsa, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menimbulkan polemik. Salah satu pasal yang disorot adalah penghapusan hak 2 hari libur dalam sepekan bagi pekerja. Langkah Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kritik. Pemerintah dinilai telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Salah satu aturan yang menjadi sorotan aturan aturan terkait libur pekerja, di mana penghapusan hak 2 hari libur dalam sepekan bagi pekerja ini diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Aturan ini jelas bertolak belakang Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 tentang ketenagakerjaan. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan pro dan kontra yang terjadi usai diterbitkannya Perpu tersebut adalah hal yang biasa. Jokowi mengklaim pro dan kontra yang terjadi bisa dijelaskan pemerintah. Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ya ada pro dan kontra, tapi semuanya bisa kita jelaskan. Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo seolah mengambil jalan pintas usai Mahkamah Konstitusi mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam waktu 2 tahun. Kini keputusan ada di tangan DPR. Perpu tersebut akan berlaku hingga nantinya DPR memutuskan akan menerima Perpu tersebut menjadi undang-undang atau menolaknya hingga pemerintah harus kembali merevisi UU Ciptaker sesuai perintah dari MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Batas penghasilan kena pajak PKP bagi masyarakat Indonesia berubah. Nantinya masyarakat dengan penghasilan 5 juta rupiah akan kena pajak sebesar 5%. Sejumlah regulasi baru diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah pelebaran untuk lapisan penghasilan paling bawah. Sementara batas penghasilan kena pajak naik menjadi 5 juta per bulan, artinya pekerja dengan gaji minimal 5 juta rupiah akan terkena pajak penghasilan atau PPh. Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh. Jika simulasi penghitungan penghasilan kena pajak dikurangi penghasilan tidak kena pajak, dikali berapa persen pajak yang dikenakan. Dengan kata lain, pekerja dengan penghasilan 4,5 juta rupiah per bulan atau akumulasi 54 juta rupiah per tahun tak lagi dikenakan PPh atau menjadi penghasilan tidak kena pajak. Dalam regulasi baru juga dijelaskan bahwa pekerja dengan penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta hingga 500 juta sebesar 25%. Meski sebagian masyarakat bisa memahami kenaikan PPh, namun masyarakat berharap pemerintah mengkaji ulang terkait kebijakan tersebut, dikarenakan pajak 5% untuk gaji 5 juta rupiah tergolong besar. Kalau untuk pendapat aku sih setuju ya kalau dari sisi aku, karena dari adanya alasan ini kan untuk melindungi gaji yang memang masih di bawah begitu kan. Jadi kalau menurut aku gaji dia 5 juta, bahkan kalau bisa sih ya, kalau bisa untuk gaji yang memang untuk standar yang 6 sampai dengan ke atas begitu. Karena kan mungkin untuk saat ini kan apalagi penerapan gaji kan ini baru ya untuk UMP-nya, untuk Jakarta khususnya misalkan 4,9 gitu kan. Berarti masih mendekati kan, ini takutnya juga kan masih ada berat juga, apalagi kan untuk saat ini setelah pandemi semuanya juga dirasa berat begitu kan. Jadi ya kalau untuk keputusan baru ini menganggap bagus ya, tapi kalau ada lebih bagusnya lagi juga mungkin bisa dikaji lagi ini bagaimana untuk aturannya, misalkan untuk 6, 7 atau enggak sampai 10 ke atas begitu kan. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya, karena kan menurut saya kan dengan gaji yang bisa dibilang kecil juga kan dapatnya kan. Jadi kalau dikenakan pajak 5% tuh menurut saya tuh agak sedikit gede gitu. Harusnya bisa diturunin lah berapa gitu kan. Soalnya kan kita juga nerima gaji kan nggak sampai 6 juta, 7 juta. Kalau misalkan gaji segitu nggak apa-apa deh, 5% gitu kan. Ini kan masih kecil gitu. Pemerintah mengklaim kenaikan ini perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Perjalanan kereta api jarak jauh pun terpaksa dialihkan akibat stasiun Tawang Semarang terendam banjir. Inilah kondisi banjir yang melanda kota Semarang setelah 8 jam diguyur hujan deras. Sebuah mobil yang mencoba melintasi banjir dihantam arus kencang. Banjir setinggi hampir 1 meter juga merendam ruang tunggu utama dan peron stasiun Semarang Tawang. Akibatnya, kereta api tidak bisa melintas di stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dapat membahayakan perjalanan kereta. Calon penumpang kereta api terpaksa menerobos banjir. Di Semarang Barat, banjir setinggi hingga 1 meter juga merendam perumahan Wonosari Ngalian. Banjir juga merendam jalur Pantura Semarang. Ketinggian air yang mencapai 40 hingga 60 cm membuat arus lalu lintas tersendat. Banjir terjadi akibat luapan sungai Plumbon dan Beringin. Ribuan warga di Pekalongan, Jawa Tengah kesulitan beraktivitas. Warga harus berjalan kaki ratusan meter agar bisa keluar dari permukiman. Pasalnya, banjir di kawasan mereka mencapai 50 cm. Banjir terparah di Kabupaten Pekalongan terjadi di Kecamatan Wiradesa, Tirto, Bojong, Wonokerto, dan Sragi. Seorang nenek ditemukan tewas di dalam rumah usai banjir bandang menerjang Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Diduga korban terjebak banjir bandang setelah penyakit epilepsinya kambuh. Awalnya keluarga mengira korban sempat menyelamatkan diri saat banjir bandang datang menerjang. Namun saat keponakannya kembali ke rumah, ia mendapati jenazah korban tergeletak di kolong meja. Tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Itu pas banjir tadi gimana, Mas? Gimana? Pas banjir tadi itu sudah dicari. Sudah dicari, tapi nggak ketemu. Ketemu ya. Jam berapa tadi Mas nyarinya, Mas? Itu, Mas. Sekitar jam. Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina pada laga terakhir Grup A AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Stadion Rizal Memorial. Sesaat lagi informasi yang akan kami hadirkan.